Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di mana be berada. Di kesempatan siang hari ini untuk edisi di hari Selasa ya, tepatnya pada tanggal 26 November 2024 ya. Kulo Cek Gaya senang balen lagi baca nemoni dulur sekalian di acara kita obrolan UMKM. Nah, dulur di obrolan UMKM ini hari bahas tentang apa Cek Gaya? Ini bahas tentang mendaur ulang sampah menghasilkan rupiah. Nah, ternyata sampah-sampah yang mungkin selama ini kita pandang sebelah mata, ya, yang tidak kita seduli ke, yaitu kan yang kita anggap ya cuma sekedar sampah, yaitu ternyata bisa kalau seandainya dengan tangan wong-wong yang terampil, ini ternyata bisa menghasilkan, bisa memproduksi tentunya karya-karya yang luar biasa. Wah. Kayak ada dulur diatur baik kalau nak bertanya langsung dengan narasumber kita melalui line telepon di 0711 35 1656. Nah, di studio Mak ini hari sudah datang narasumber kita. Siapa nih yang kira-kira Cik Gaya? Bapak Tabijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Aduh, ini dia ada Mbak gitu ya. Mbak Welis Fatimah SPSI. Ini Cik Gaya nak manggilnya Mbak Welis apa nak manggilnya Cek? Biasanya di tempat kami dipanggilnya Bule Welis. Oke, Bule Welis ya, boleh, oke. Bule Welis Fatimah SPSI, ini sarjana psikologi ya. Iya betul. Beliau adalah tentunya apa nih? Iya, beliau adalah dari Bank Sampah ya. Iya, Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Kebumen Gemilang Sejahtera. Oke, Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Dari Kebumen maksudnya? Bukan, Kebumen itu nama lorong. Oh, nama lorong Kebumen. Iya. Daerah Sekojo ya? Iya betul. Oke, Kebumen Gemilang Sejahtera. Ini bank sampahnya. Pak Welis di situ sebagai apa nih? Kalau di Bank Sampah sebagai ketua. Sebagai ketua. Iya, Ketua dari bank sampah ketua tersebut. dari Bank Sampah. Kerennya disebutnya biasanya direktur. Wah, ini direktur Bank. bank sampah gitu ya. Iya. Oke, nah, dodolorku mungkin bagi dodolor sebagian ya banyak yang mungkin tidak memahami, mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bank sampah, mungkin dijelaskan terlebih dahulu itu dulu nih Mbak Welis. Oke, teman-teman. Nah, dulur-dulur ya. Iya, dodolor. Jadi jelas sedikit bank sampah itu apa. Jadi bank sampah itu sebenarnya tempat pemilahan dan pengumpulan sampah. Nah, khususnya yang bisa didaur ulang. Jadi karena judulnya tadi bank sampah, biasanya kita ke bank itu nabung duit. Iya. Nah, di bank sampah ini dulur-dulur pacak nabung sampah. Nabung sampah. Betul. Jadi pacak Nabung sampah? nabung pacak sedekah juga. Pajak sedekah juga. Iya, jadi Itu kalau mak mano maksudnya mak mano cara ininya apa maksudnya itu cara kerjanya aja itu nah maksudnya. cara kerjanya. Iya kan Jadi kalau bank kan kita nabung duit iya gitu kan. betul. Ada bunganya, ada ini gitu kan. Nah, Kalau bank sampah ini kalau bank sampah, dulur-dulur cukup nabung sampah, nabung tapi sampah yang sudah dipilah. sudah dipilah. Nah, jadi misalnya ada sampah plastik di rumah, botol-botol, gelas-gelas, baskom pecah, kan, ember pecah, itu bisa dikumpuli, dipilah dulu, kaki antar ke bank sampah, ditabung, bisa dijadi ke duit. Nah, Oke. jadi sampahnya tadi kalau ditabung tuker jadi duit, kalau disedekah ke dapat pahala. Oke, kalau disedekahkan dapat pahala. Kalau ini Betul. jadi duit ya Iya. ininya ya. Oh, jadi artinya masyarakat umum di sini bisa menjadi bagian daripada bank sampah ini. Bisa nian. Jadi Bisa nian. datang ke bank sampah KGS, pilah sampahnya. Di kami juga cuma nerima 4 jenis. Apa jenis sampah? Sampah anorganik khususnya. Anorganik. Iya. Sampelnya. Jadi ada kardus, koran, kaleng, kaleng susu boleh, kaleng sarden boleh, kaleng minuman ringan boleh, sama plastik. sama plastik. Ya, Oke. botol plastik, gelas plastik, yang berbahan plastik boleh. Kecuali banyak yang nanya nih skincare. Bekas-bekas skincare kami tidak terima. Tidak terima. Iya. Wah, karena tidak do ini ya. Iya betul. Tidak do maksudnya itu tidak bisa nak Ndak untuk bisa. diolah seperti apa ya itu kan tuh ininya. Oke, ini menarik ya. Mendaur ulang sampah menghasilkan rupiah sebagai sebagai direkturnya lah Iya. ya bank sampah ini ya itu kan. Ini apa sih yang membuat ketertarikan daripada Mbak Elis ini menjadi bagian dalam orang-orang yang peduli ya terhadap maksudnya tuh
sampah yang banyak ya, apalagi kalau sampah-sampah plastik kita tahu Mbak Ilis ya. Banyak sekali. Nggak tahu ratusan tahun pun belum tentu belum. ibarat kata pacak hancur lebur seperti Iya. itu kan. Kalaupun juga dibakar juga masih tetap menyisakan polusi udara seperti itu. Nah, ini apa yang membuat Mbak Elis ini sendiri tergerak hatinya nah untuk bisa ini menjadi apa ya, kalau kita ini menjadi wong yang menginspirasi bagi wong yang sekitar itu kan. Ya kan artinya yang mau menginspirasi dan juga memulai itu kan, memulai gerakan tersebut yaitu untuk peduli terhadap lingkungan ini itu. Jadi kami mendaur ulang sampah ini ya karena sebenarnya sudah ada sampahnya. Sudah ada sampahnya. Jadi kan kalau kita sampah-sampah ini tidak ada, kita tidak mungkin nak daur ulang. Betul, betul. Kan? Jadi kami memanfaatkan sampah yang sudah ada ini, kami daur ulang supaya tidak berakhir di TPA, Cek. Karena di TPA kita tahu dewek di Sukawinatan itu bukan lagi tumpukan sampah, tapi sudah jadi gunungan sampah. Benar. Jadi karena sampahnya ini sudah ada, cak mana lah caranya kalau diuraikan lama juga umur. Benar. Nah, setelah itu kita mikirkan kalau hanya dibuang baik ke TPA, terurainya lama, ngapo dak sampah ini kita jadi ke barang yang berfungsi kembali. Jadi kita bikin lah kayak dari yang plastik, kita bikin dompet, kita bikin tas gitu. Kita dari koran kita bikin wadah, ada pot, ada kotak tisu, ada tempat pensil, macam-macam. Nah, jadi dengan fungsi yang baru, tampilan yang baru, umurnya tetap lama, cuman tidak jadi sampah lagi. Tetapi tidak menjadi sampah, menjadi sesuatu yang bisa lebih bermanfaat dan berguna. Gitu ya. Nah, ini kan kita juga tadi sempat disinggung bahwa kalau kita ngomongkan masalah sampah gitu, apalagi di TPA Sukawinatan yang luar biasa menggunung itu kan, ini kan artinya salah satu bentuk kepedulian Mbak Elis sendiri itu kan, dan juga Mbak Elis mengajak masyarakat sekitar untuk bisa mengurangi nih, kita kurangi sampah plastik, sampah-sampah yang kira-kira masih bisa untuk didaur ulang seperti itu. Jadi hanya sampah-sampah yang organik ya. Anorganik yang maksudnya sampah-sampah yang organik yang artinya bisa dibuang ke Sukawinatan yang artinya untuk ini. Kalau yang dibuang ke Sukawinatan itu yang residu, jadi sisanya baik tinggal. Sisanya baik. Nah, maksud ceknya nih kan macam sampah-sampah rumah tangga misalnya, cak sayur mayur segala macam. Itu bisa dikompos. Oke. Jadi kita bisa ngompos bahkan dari rumah tangga kita dewek. Kita bisa pakai ember, beli ember komposter, atau kita bikin dewek ember komposternya. Bisa pakai apa baik. Jadi artinya setiap rumah tangga bisa. Setiap rumah tangga dalam arti kata rumah tangga perorangan itu yaitu kan artinya dia bisa mengolah sampahnya sendiri yaitu kan sampahku adalah tanggung jawabku yaitu kan, yang artinya sampah yang cak macam sayur mayur segala macam menjadi kayak kompos, sementara yang ini bisa di bank sampah. Betul. Oke, jadi otomatis itu akan mengurangi yang masuk ke TPA itu sedikit sekali ya, jadi tidak lagi gunung ya. Tidak. Jadi yang kami lakukan kan, kami bikin kerajinan ini dari saset. Nah, sisanya ini kan ada guntingan-guntingan yang tidak terpakai. Nah, kami masuklah ke dalam ini. Kami buat yang namanya eco-brick. Nanti kalau terkumpul banyak dalam botol ini, kita bisa bikin kursi, kita bisa bikin meja. Jadi kalau nak bikin taman ini bisa dijadikan pengganti batu bata juga. Karena lumayan berat, satu botol ini 200 gram. 200 gram. Itu sampah plastik. Iya. Jadi artinya tidak ada bahan yang tersisa. Tidak. Dari ini tadi. Iya. Oke. Jadi tergantung dari kita mengelola sampahnya. Nah, ketertarikan Mbak nih ngapu milih itu maksudnya itu untuk ngolah ini usaha nih, itu kan sementara usaha kan banyak itu kan. Kan banyak kan kalau usaha, nah ini yang ini yang ini. Nah kalau yang model-model ini, ya maaf ya misalnya dalam arti kata dalam penjualan misalnya itu kan. Apakah lebih lama ataukah lebih sedengnya? Nah itu kamu tertariknya tuh ke situ pilihannya, itu kan ada waktu yang pengen usaha tuh kalau pacar secepatnya bisa balik modal bisa langsung bisa menghasilkan itu. Jadi tidak sengaja juga waktu awal tuh dipaksa. Siapa yang maksa ngomong segitu kan cek gaya. Itu andang di baliknya. Jadi karena dipaksa akhirnya kita nih bisa dan terbiasa kan. Bisa dan terbiasa. Jadi sudah kalau di orang ngomong tuh di bank sampah nih kalau bukan uang gilo pasti tidak galak. Oke. Jadi kami inilah sudah sebagian dari uang gilo yang memang
galak ngelola ini. Memang kan mengelola kalau tersebut. diomongin apa dia gawe kau nih gitu. Nak dikata keboruan Bukan, gitu ya, tapi rumahnya sampah galo ya. Tapi ya karena kepedulian itu tadi, uang kata yang galak, jadi kita lah yang ambil alih. Kami cuman pengen di Palembang ini bisa juga jadi pusat cak di Jawa. Seperti di Jawa. Jadi ini artinya Mbak ini juga mengambil inspirasi dari Jawa. Dari luar. Dari jadi luar. Di luar Sumatera, di Jawa khususnya kan bank sampah itu hidup. Bank sampah itu hidup. Banyak yang bikin daur ulang tuh belamburan. Tapi kalau di Palembang ini juga testi dari customer yang datang. Kalau misalkan ibu-ibu ada anaknya dapat tugas bikin kerajinan daur ulang, pening. Nah, jadi otomatis datang ke kamu. Iya. Jadi ada pengalaman tuh dia beli di Shopee lah PO 2 minggu, duit lah dikirim, barang tidak datang. Harga barang murah tapi ongkos lebih mahal. Mahal ongkos. Iya, mahal ongkos. Pas datang ke tempat kita, nah sama baik katanya ngapa. Kalau dihitung-hitung sama. Kalau dihitung sama kan dengan ongkir yang tadi kan. Oke. Nah, ini kan menarik ya. Artinya untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Apalagi dari bahan-bahan yang boleh kata tuh bahan buangan, saya itu kan ya tas itu ada masih ada megeknya. Ya kan, tapi ternyata bisa berdaya fungsi seperti itu kan, bisa berdaya guna. Mau ngomong tas itu mau dipakai hujan lah badai juga tidak basah. Bagang di jenggonya tidak kebakal basah ya itu kan, karena kenapa deh daur ulang sampah plastik ya itu kan. Nah, kembali kepada kreativitas ya itu ya, kreativitas untuk tentunya daur ulang ini tadi ya, yang bisa menghasilkan rupiah ya. Ide itu dari mana sih sebenarnya Mbak? Kalau idenya ya karena sudah kecemplung di bank sampah. Tapi tidak terberak kan? Kecemplung baik kan, tidak terberak kan? Jadi kalau kecemplung tadi otomatis kan lelep kelas kalian ya. Kita kanyut kelanian. Jadi kalau cuma di bank sampah kita tidak mendaur ulang itu kan kita cuma jual kumpul terus kita pilah kita jual. Keuntungan dari jual sampah ini itu tidak besar. Oke. Tidak besar sih, paling sekilo ada yang 200, macam-macam, ada yang 500, ada yang 700. Kita pikir kan, kalau cuma dijual utuh cak ini untungnya dikit, badan kita lah capek gitu kan. Nah, mana caranya biar kita dapat untung besar, barang ini masih bertahan lama, pacak digunakan oleh orang lain. Nah di situ kita belajar juga dari kawan. Ini cak mana sih saset ini yang tadinya cuma saset, bungkus kopi, bungkus minuman, bisa jadi dompet. Kita belajar dari dia. Kita tanya berapa harga jualnya. Memang banyak uang yang tidak galak ngelakukannya. Nah justru karena uang tidak galak ngelakukannya, disitulah kita menjingak ada peluang bisnis. Oh ternyata Anda menjingak di sana ya peluang bisnisnya ya. Iya seru juga ya mendengarnya, pecahnya ya. Oke, nah ini kan kaitannya dengan bank sampah, kaitannya dengan ini. Ini bisa tentunya dapat ke bahan-bahan ini. Ini mencari sendiri ataukah juga melibatkan masyarakat sekitar? Ada yang mencari, ada yang nganteri. Nah kawan-kawan ini kan akhirnya tahu gitu kan, nanya. Jadi kalau kami sampah ini, kita tanya kan, sampah ini kalau di rumah diapa ke? Dibuang katanya. Cak mana kalau dikumpuli kasih ke dengan kami. Nah jadi ada yang dari kawan, kita juga ada ngumpuli dari warung-warung bakso. Nah waktu itu alhamdulillah Welis nih mulai nyambung kuliah. Di kantin itu banyak nih kan, nah bungkus-bungkus kopi. Jadi selama 2 tahun awal itu ngomong mintalah sampahnya sama ibu kantin kopi. Kita ajari caranya. Bu, aku minta bungkus kopinya, tapi jangan digunting baseng. Ibu gunting cak ini, tolong dikumpuli setiap hari Senin aku ambek. Nah jadi ngambeknya Welis waktu itu seminggu sekali. Jadi digunting cak mana maksudnya? Digunting bagian atasnya be. Baik, jangan dia melencong kanan melencong kiri. Sesekalian asaan dia kan. Jadi akhirnya sudah terkumpul, kita tukar, kita tunjuk ke bahwa memang ini dari bungkus kopi yang kita ambil dari kantin tersebut. Itu bikin ibu kantinnya terkejut juga. Nah bu, aku ini hasilnya bisa dipakai untuk pengajian. Jadi Welis bikin kertas untuk pengajian waktu itu. Dan ternyata itu diterima dan disambut dengan baik. Iya. Diterima dan disambut dengan baik. Jadi artinya peran-peran wong sekitar juga penting juga ya. Penting.
untuk bisa sama-sama peduli terhadap Iya. sampah ini kan yang semakin menumpuk ini kan. Kalau mencek kayak jengok cak macam tempat kami baiklah cak tuh. Sampah itu diambil kadang seminggu cuma sekali. Nah, Iya kan seminggu cuma sekali gitu iya, kan. Ini kan menjadi sebuah problem dengan alasan katanya sudah menumpuknya numpuk. sampah cak itu. Nah, jadi kan harus bergantian katanya Iya. seperti itu yo. Kalau seminggu sekali taulah dewek sampai Aroma. aromanya terus juga maaf ngomong yalah sudah terlumbuk di tempat kita lah lama cak itu kan. Masih juga samube juga nak dibuang kan lebih Iya. banyak juga samube banyaknya dengan Iya. dia ngambil tiap hari Iya, misalnya betul. tuh. Nah, cuma kita tidak tahu apa dia kebijakan daripada yang pengambil sampah ini sendiri cak itu kan kenapa dia akhirnya ngambil seperti itu ininya kebijakan ininya. Oke, nah jadi artinya eh, ini kan membutuh ide, membutuhkan kreativitas. Ini kreativitasnya ini belajar dewe atau cak mano? Atau otodidak atau mungkin Otodidak, nyontek-nyontek di YouTube. uh, Terus memang ada yang belajar khususnya ke tempatnya. Jadi katanya kalau kata uang tuh kan belajar tanpa guru nih sesat. sesat. Nah. Iya, bener-bener. Iya, Karena iya. guru pas pulo ngomongnya guru kemarin hari guru Iya, kan. hari guru, Iya, karena hari guru. pas pulo. Jadi Jadi kalau kita memang kita pacak belajar misal dari YouTube itu kan ada tutorial. oke, Tapi tidak seluruh yang di YouTube itu pure atau murni dikasih tahu. Pasti mm-mm. ada rahasia-rahasia yang tidak Dikasihnya, ada teknik-teknik yang tidak ditampilkan yang di dalam video itu. Mm-mm, Nah, akhirnya kami nyari guru kayak yang ini. Mm-mm. Nah, ini apa namanya? Kerajinan dari koran dengan teknik Mm-mm. decoupage. Decoupage. Iya, kalau decoupage ini kan biasanya di bahan atau yang datar. Yang datar. Kayak misalnya piring, Oke, gelok kan. Nah, aha. toples-toples itu bisa banyak yang dipakai Aha. teknik decoupage. Tapi cak Decoupage, mano teknik decoupage ini pacak ditampilkan Mm-mm. di yang dari Jadi koran perkembang. ini yang Ini, ini dari yang dari koran ini. Ini kan bukan lukisan. Oh, itu dari koran. Iya. Yang bahan keseluruhan putihnya nih. Bahan ini koran. Ah. Kita cat putih. Mm-mm. Ini kalau yang kuning-kuning ini yang motif-motif ini tisu. Oh, dari tisu. Iya. Oke, Ini tisu yang sudah bermotif, memang itulah yang dinamo ke decoupage. Nah, cak mano supaya tisu ini nempel ke sini tidak nampak cak ditempel. Nah, ini kami belajar itu di Jakarta waktu itu. Oh, jadi artinya tisu sudah dibentuk seperti itu, Sudah ada motifnya. sudah ada motifnya, Kita tempel di. tinggal tempel di situ. Tapi ada tekniknya. Oh, oke. Tapi di situ tidak kejingan bahwa itu tuh tempelan, Jen. Iya. Nah, itu. Itu kan kejingan nyato, pecak nyato pecak memang dilukis. sudah dilukis. Iya. Padahal tidak ada dilukis. Bukan dilukis. Bukan Ini dilukis. tisu. Mm-mm. Memang ada tisu khusus yang untuk di bahan ini. Mm-mm. Untuk teknik decoupage itu. Decoupage itu ya. Oke. Ini Mbak Welis itu mengerjakan sendiri atau seperti apa? Awal-awalnya dewean memang. Dewean. Gak kate yang galak, Cek. Ada awalnya pasti kan juga kan maaf ngomong uang mesen juga masih dikit kan itu kan. Mesen dikit terus yang gawe kedak galak karena apa ya memang memang nak kesabar, nak sabar, nak telaten. Kalau kata uang apa yang mudah, dak kate yang mudah. Misal cak koran. Lagi model cak gaya ini berangasan mah ini. Kalau banting ke enggak jadi koran kan. Kan nak digulung dulu. Nah, gulung tuh ada tekniknya juga. Terus kalau yang dari saset ini ada yang teknik lipat, anyam kosong sama anyam rapet. Macam-macam. Nah, jadi di situ kesulitannya. Terus karena memang pengerjaannya lama ya kita kan step by step. Nah, jadi awalnya memang dewean tapi akhirnya ngajak kawan-kawan, tetangga, ibu-ibu yang ya daripada di rumah gitu kan. Iya benar. Ngerumpi ngobrol-ngobrol dak kate hasil Welis saja. Alhamdulillah sekarang ada 10 sampai 15 yang masih aktif. Yang masih aktif untuk pekerjaannya di rumahnya Mbak Welis. Benar-benar ibu rumah tangga murni. Jadi mereka datang ke rumah Mbak Welis atau mereka bawa bahan dan mereka kerjakan di rumah? Bahan kami sediakan. Jadi mereka kerjakan di rumah. Awalnya kumpul di tempat kita gawe ke rame-rame. Kita ajari dulu. Kalau yang sudah layak
produknya kan kita sortir nih, mulai dari golongannya, ini masuk dah, karena setiap golongan juga dibayar. Oke. Kalau karena sudah banyak orderan, mulailah kita bayar orang. Tadinya kita bayar diri kita dewe. Oh jadi artinya mulai dari golong-golong tuh artinya uangnya beda. Kemudian yang dia nganyang-nganyang beda. Oh jadi bukan misalnya si ke uang ya diolang golong, diolang nganyang beda. Oke, jadi artinya membutuhkan banyak tenaga kerja ya. Banyak tenaga kerja. Kita tahan dulu ya. Siap. Oke, kita bakal berlanjut dulu bakal kita kulik-kulik lebih lanjut tentang ini, sesuatu yang menarik dan unik ya dari Mbak Welis ini, di mana banyak wong yang malah tidak melirik sampah, beliau malahan larinya ke situ ya teh. Oke, kita bakal dengar dulu ada lagu pilihan berikut ini dari punyonyo Kamsul Aharlah ya. Ciptaan dari Kamsul Aharlah dengan Iya Saman. Pikiran resah hati terguncang, harap kedek kalau begalah jadi bini. Cak muda tapi saronia. Nyami bini yang benar-benar tolong. Berambut panjang dikuncit kepala. Badan saro pikiran resah hati terguncang, harap kadek kalau begalah jadi bini. Tapi saronia. Nyari
Oke, di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di obrolan UMKM, dodolorku. Tentunya masih membahas tentang mendaur ulang sampah menghasilkan rupiah bersama Mbak Welis Fatimah, SPSI dari Bank Sampah ya. KGS ya. Iya, betul. Bank Sampah KGS atau Kebumen Gemilang Sumatera. Sejahtera. Oh, Sejahtera. Oke, Sejahtera. Ini matonnya agak siwer masalahnya. Oke, Mbak Welis, balik lagi kepada cerita kan yang namanya memulai sebuah usaha. Apalagi ini usaha ini adalah salah satu bentuk kepedulian Mbak Welis terhadap lingkungan. Iya, Ya, lingkungan dalam arti kata yang mana wong mungkin jarang aware betul. ya terhadap lingkungan, sampah sekandaknya dibuang gitu. Iya. Kita jingok kan sampah-sampah plastik segala macam dibuang di bukan di TPA bae, tapi misalnya di tiang listrik, di got-got cek itu kan dibuang cek itu kan, dan itu numpuk ketika hujan datang akhirnya banjir lah jadinya karena tersumbat cek itu kan. Nah, tapi Mbak Welis adalah menjadi salah satu inspirasi cek itu kan dalam tentunya pengolahan sampah-sampah ataupun limbah-limbah yang masih bisa didaur ulang seperti itu. Nah, apa yang menjadi tantangan terhadap usaha yang Mbak Welis jalani ini? Iya. Tarik napas, tahan 3 hari. Jadi memang banyak nih tantangannya. Ya. Jadi bukan cuma dari luar tapi juga dari dalam. Dari luar, bukan cuma dari luar tapi dari dalam. Apa sajakah itu gerangan? Jadi waktu awal-awal di Merintis ya? Merintis ya. Dari pihak keluarga utamanya kan. Oke. Jadi kita yang Jadi katuan. Ada gawe lain enggak kau tuh yang ini kan? Apalagi latar belakang sarjana aja mesti saya itu kan, malah saya itu wong tuh kan. Terus tinggi jadi tukang sampah. Tapi tidak tahu ngapa kok di sini tuh ngerasanya nyaman. Jadi di situ. Terus juga tantangan dari pihak luar kan misalkan ya pasti jadi omongan itu pasti. Terus kita nak ngajak uang juga ada yang pro dan ada yang kontra. Oh, pacak ngasih aku apa? Si cek itu kan kalau diajak gabung. Terus ada duitnya enggak? Belum lah sudah situ dulu ininya. Belum sudah ada duitnya enggak? Sedangkan dia kami di bank sampah ini dikatok ada duitnya yo ada. Dikatok tidak cak mano Jadi ya kita jalani sejalan-jalannya. Alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini. Sampai dengan hari ini itu menjadi tantangan ya. Iya. Nah, ini kan kalau untuk bisa menjadi seperti saat sekarang ini kan Bank Sampah ini kan ini sudah mempekerjakan berapa wong? Kalau kami bukan pekerja, lebih ke anggota. Oh, kepada anggota. Oke. Jadi siapa yang melibat jadi anggota? Oke. Anggota dan nasabah itu bisa dari wilayah sekitar lingkungan. Awalnya memang anggotanya dari warga sekitar. Jadi ada 4 RT kami di dalam 1 RW. Nah, ibu-ibu utamanya yang awalnya ikut bergabung. Sekarang alhamdulillah ada beberapa bapak-bapak yang sudah gabung juga. Sekarang sampai dengan sekarang nasabah ataupun juga warga yang sudah bergabung itu berapa banyak? Nasabah ini naik turun. Oke. Jadi kan ya kita tidak pacak janji ke juga kan saya kau dapat ini, kau dapat itu. Kita cuma pacak ngomong kalau nabung sampah itu diganti duit. Karena ada nilai per kilogramnya. Jadi kalau sekarang itu masih 50. Karena kita di awal Mei kemarin baru mulai lagi merekrut nasabah baru lagi. Itu perekrutannya ada persyaratan. KT. Jadi siapa bayi yang mau peduli terhadap lingkungan, silahkan datang. bisa menjadi bagian bisa menjadi jadi nasabah ataupun jadi anggota. Oke. Nah, ini balik lagi kepada produk-produk ya, produk-produk yang ada di meja. Dodolur kalau misalnya Dodolur nyingok dari RRI Digital ataupun juga dari YouTube-nya Perempat RRI Palembang ya, ini di meja studio penuh ya dengan hasil karya dari Mbak Welis dan kawan-kawan ya dari Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ya. Ini ada apa baik Mbak, bisa dijelaskan siko-siko? Ini kita hari ini bawa ada wadah. Ini bisa jadi wadah
pena, wadah pensil, Mm-mm. wadah sisir bebas. Mm-mm. Di yang sebelah sini ada wadah permen. Mm-mm. Ini pot kaktus. Pot kaktus Jadi yang kecil ya. kaktusnya kan kalau biasa beli kaktus tuh potnya hitam biasa Hitam, kan kecil. Nah, ah. ini bisa jadi ke lapisannya. Mm-mm. Mm-mm. Itu bahannya dari koran. Mm-mm. Nah, kalau ini dari saset minuman, ada Saset dompet, minuman. Mm-mm. ada kotak pensil juga, Mm-mm. ada dompet koin. Mm-mm. Nah, ini ada dompet lipat. Oke, ini dapat lipat Jadi yang sama cak ini ya. Iya, macam-macam. Terus yang terbaru ini kita ada dari bahan eceng gondok, Cek. Dari eceng gondok. Oke, Iya. eceng gondok tuh yang biasa galak ado di sungi-sungi ya. Sungi-sungi. Kalau wong sini, wong kita ini nyebutnya kan kumpe. Kumpe. Nah, banyak nih yang di Sungai Musi. misalnya Kadang lah dibersih ke masih datang nunggu, lagi, masih nunggu nimbul, lagi. masih datang karena dia ngalir kan. Nah, Mm-mm. ini kita setahun terakhir ini dari kami belajar itu kemarin kerajinan ini di Jawa, dibiayai oleh salah satu BUMN di Palembang. Jadi mengelola eceng gondok menjadi barang bermanfaat. Karena di Palembang ini Sumatera Selatan khususnya banyak eceng gondok tapi tidak dibuat apa-apa. Oke, banyak eceng gondok dari dibuat apa-apa. Jadi dibuang bae cak itu. Dibuang bae. Dak kate kita di Palembang ini yang punya kerajinan eceng gondok. Eceng gondok. Biasanya eceng gondok tuh dari Jawa, dari Kalimantan. Itu yang memang pesisir-pesisir pinggiran sungai yang dikelolanya. Apa di Palembang ini banyak sumber dayanya, dan ini juga kan nganggo ekosistem air. Air, betul. Jadi ngapa dak kita manfaatkan jadi barang yang bermanfaat. Yang berdaya guna Iya, jadinya ya. Dari situ kami berangkat. Karena kan kalau kita di Palembang ini kalau ada salah di Sumatera Selatan lah khususnya, Iya. itu kan yang terkenal tuh kan tikar Purun, purunnya, iya. kan purunnya cak itu kan. Lebih Tapi naik lebih naik di purun cak Iya. itu kan. Ada tapi kalau eceng gondok kan Eceng gondok memang. belum. Jadi dari situlah kami. Ini walaupun memang bukan limbah yang terbuang, Sudah. tapi memang dari alam. Itu Sudah tetap berapa lama. lama ini konsen kepada salah satu hal yang berkaitan dengan alam di eceng gondok ini? Kalau yang eceng gondok baru mulai di 2023. Oh, baru mulai 1 Iya. tahun nih kurang lebih Iya. ya di Kalau 2023. yang lain kita sudah mulai dari 2017. Dari 2017. Oke. Nah, kesulitan ya, dari kesulitan dari tentunya pembuatan masing-masing Iya. produk-produk ya, hasil dari limbah ataupun hasil dari ini yaitu kan baik eceng gondok itu sendiri. Walaupun eceng gondok bukan termasuk limbah, Iya. tetapi termasuk mengganggu lah ya. Karena Mengganggu kalau ekosistem kita ini eceng, ya. Pasti di bawahnya tuh Ikan nagala hidup jadi jatuh kan, jadi itu kan setidak-tidaknya itu mengganggu. Iya. Jadi hal-hal yang mengganggu itu bisa menjadi sesuatu yang berdaya guna, itu kan Betul. termasuk juga sampah-sampah plastik dan juga sampah-sampah lainnya yang masih bisa dipergunakan. Apa yang menjadi tantangan daripada tentunya pembuatan ini? Apakah mencari misalnya maaf ngomong mencari idenya, atau juga mungkin mencari apa, karena ini kan harus terus berpikir otak inovatif cak itu kan, apalagi dengan persaingan ya kan. Apakah mencari ininya atau juga mencari pengrajinnya yang sulit atau seperti apa? Semuanya sulit sih, mulai dari bahan baku. Kalau bahan baku sampah kayaknya udah bakalan habis. Tidak bakal habis, Nggak bakalan oke. habis, karena setiap hari orang selalu menghasilkan sampah. Langsung menghasilkan sampah. Nah, yang sulit itu kayak sumber daya manusianya. Mm-mm. Kita nak ngajak uang untuk yuk kita bikin kerajinan dari daur ulang, apa tidak? Paling dari 10 itu. Padahal wong kita ini wong Palembang ini kan kalau ditanya ada gawe dak? Ada gawe. Aku nak mana dulu ada gawe kan, ada gawe kan. Tapi diajak gawe dak galak gawe ya. Iya. Nah, jadi dari 10 paling yang nerimo 2 tuh lah sudah bersyukur. Oke. Jadi dari 10 kita ajak 2 yang ini itu sangat bersyukur. Sama cak kami banyak anggota itu kan seleksi alam. Oke. Dari anggota yang 100 sekian di awal kami bentuk Bank sampah ini. ya, akhirnya nyusut. Sekarang menjadi yang berapa? bertahan paling 15. 15 orang dari 100-an wong. Iya, Nah yang 15 inilah yang juga merupakan pengrajin. betul. Jadi diberikan ganti-gantian. edukasi? Diberikan edukasi. Jadi Welis dulu yang belajar. Oke, sudah Welis belajar, Welis ngajarin ke anggota. Oke. Nah ini kan untuk terkait dengan apa ya, usaha yang dilakukan itu kan perlunya adanya edukasi, perlunya ada ini. Adakah mungkin satu bantuan dari pemerintah atau mungkin badan usaha milik negara seperti itu yang aware itu kan, yang juga melirik, wih ini
bolehlah ini Cek Tuwung yang maksudnya konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan, sehingga menghasilkan karya-karya yang mungkin ini bisa menjadi cindramata nih kalau Wong datang ke Palembang Cek itu kan, turis-turis asing misalnya bisa menjadi oleh-oleh Cek itu kan, menjadi oleh-oleh seperti itu. Iya betul. Kalau bantuan kita pelatihan ada pernah dari salah satu BUMN. Oke. Karena berada di lingkungan dekat dengan wilayah kita tinggal, jadi mereka punya CSR atau TJSL-nya yang bantu kita untuk ngadu ke pelatihan. Jadi kita dilatih. Bentuk bantuannya adalah pelatihan saja. Oke. Kalau untuk dana atau segala macam? Tidak. Oke. Atau mungkin pengadaan barang misalnya seperti itu? Iya, misal kita minta apa, kaget dikasih. Oh, jadi berarti bukan berbentuk uang ya, tetapi Tidak, misalnya bentuknya adalah barang ya, misalkan untuk yang berguna. Kita minta kotak sampah gitu kan, dikasihnya kotak sampah. Ada juga kemarin bantuan etalase. Kita minta rak etalase. Terus juga ada dari salah satu retail. Saat ini kita sedang ada program dari salah satu retail. Kita juga diajarin pelatihan juga. Oke. Ibu-ibu, tidak hanya untuk ibu-ibu, sekarang kita juga merambah ke anak-anak. Merambah ke anak-anak juga. Jadi anak-anak mulai kita ajarin untuk peduli juga. Jadi yang tadinya alhamdulillah sekarang kampung itu jadi agak lebih bersih, agak bersih nih kan, karena yang sampah-sampah plastik ini mereka berlomba-lomba. Jadilah dia dapat duit, dia dapat untuk jajan dikit kan ya kan. Kalau kita hargai kan Rp1.000. Jadi mereka berlomba-lomba untuk ngumpuli terus ditabung. Karena di akhir semester KG ada reward yang kita kasih. Nanti kita ranking berapa rupiah tabungannya, kita kasih reward untuk mereka supaya kaget ke depannya mereka lebih semangat lagi. Oke, ada ininya ya, ada rewardnya seperti itu ya. Nah, jadi artinya dari ini sendiri bentuk dari bantuannya adalah seperti itu deh dari CSR. Dari Dinas Lingkungan Hidup kota ada kita dapat motor Kaisar, bantuan bangunannya juga. Bantuan bangunannya sama alat. Oke, jadi artinya pemerintah daerah juga ada juga ini ya, ada kepeduliannya begitu ya terhadap maksudnya kan ikut. Nah, ngomong-ngomong ke masalah ini legalitas ya. Kan pasti kalau nak usaha pasti ada legalitas. Bagaimana dengan legalitasnya? Kalau untuk bank sampah kita legalitasnya cuma sebatas SK. Jadi SK dari kelurahan naik ke camat langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, jadi tidak menggunakan NIB. Kalau NIB karena kita sudah punya produk, Cek. Jadi harus ada wajib, NIB kan? Jadi wajib ada NIB. Jadi NIB kita nama brandnya itu KGS Craft. KGS Craft. Tetap KGS. Jadi karena kita berangkat dari karena Namo ini kampung ngambeknya tuh KGS apa karena lokasinya itu? Pertama karena lokasi terus mungkin karena kalau Cik pas nyebut ke Bumen tadi ya kan Cik bayangkan tuh Jawa ya itu kan. Ternyata yang di Sekojo ya. Jadi ke Bumen Gemilang Sejahtera kami ngarep dengan adanya kelompok masyarakat ini jadi kami di wilayah Kebumen itu bisa gemilang dan sejahtera. Bisa gemilang dan sejahtera artinya ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar ya dengan adanya ini tadi. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi kepada legalitas sudah NIB-nya sampai NIB-nya. Nah, terus kalau untuk apa ya? Kan kalau yang namanya usaha kan dari bank sampahnya dari ininya oke lah kita tanya ke Galo. Kalau untuk usaha itu kan kita untuk bisa dikenal, untuk bisa wong tahu banyak. Jadi itu kan perlu ada yang namanya promosi, perlu yang namanya adanya pengenalan produk seperti itu ya agar masyarakat tahu itu kan. Dan ini misalnya sekarang ini kan bisa menjadi bentuk ya? Promosi juga. Iya dan yang pasti memang RRI sendiri itu kan sebagai bentuk dukungan ya support dari apa yang menjadi program pemerintah tentunya adanya lah program obrolan UMKM ini dalam bentuk mendukung pelaku usaha kecil dan juga menengah ini yaitu kan. Nah, jadi yang kepengen kita ketahui yaitu kan dari Mbak sendiri sebagai pelaku usaha kecil dan juga menengah ini ya yang dikaitkan dengan apa yang sudah dikerjakan seperti itu. Apakah memiliki harapan-harapan tertentu? Sangat berharap.
Sangat berharap Cek tuh ya. Iya, sangat berharap produk kami ini bisa diterima. Tapi alhamdulillah sudah banyak promosinya, lebih banyak sih dari mulut ke mulut. Dan promosi dari mulut ke mulut. Tapi tidak menggunakan digitalisasi kah? Kan karena sekarang kan sosial media tuh lagi booming-boomingnya. Kalau kata wong tuh aman di sosial media. Ya kakak jangan lupa ini kan ada yang live-nya, gitu kan. Apa tidak melakukan hal yang seperti itu? Nge-live misalnya nak jual online itu kan karena produk kita ini by request. By request. Jadi kalau di request baru dibuat. Karena kita tidak galak. Memang ada yang kita ready stock, tapi tidak banyak. Itu ada misalnya yang agak ini dikit, kita by request. Jadi ada kadang pengerjaannya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Untuk media sosial kita punya Instagram. Apa nama Instagramnya? Nama Instagramnya itu Bank Sampah KGS sama KGS_craft. Oke, jadi Bank Sampah KGS untuk kegiatan kita, KGS_craft itu untuk produknya. Untuk produknya. Oke, ini lokasi tepatnya di mana? Lokasi kita di 2 Ilir, Jalan Sersan Zaini, RT 27 nomor 2819. 2819. Oke. Tadi kan sempat dikatakan bahwa tergabung dalam komunitas. Betul. Komunitas apa nih? Kalau komunitas kami dari Bank Sampah, sebenarnya ada komunitas Bank Sampahnya Dewe. Oke. Nah, itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang terbaru ada kami baru dibentuk sebuah komunitas yaitu komunitas Sedulur Proklim. Sedulur Proklim. Itu kumpulan dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan karena di pemerintah itu ada yang namanya program Kampung Iklim. Jadi kawan-kawan yang peduli lingkungan tergabung di situ. Banyak ada juga di Kampung Kreatif. Tapi kalau yang Proklim ini dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti termasuk juga Mbak di situ? Iya. Karena tempat kami merupakan penerima penghargaan Kampung Iklim tahun 2017. Oke, yang di mana tuh? Di Kebumen. Di Kebumen. Mendapat penghargaan Kampung Iklim. Kampung Iklim. Maksudnya Kampung Iklim itu seperti apa? Kampung Iklim itu dia ada namanya kegiatan yang adaptasi dan mitigasi. Adaptasi dan mitigasi. Itu istilahnya. Tapi kalau secara gamblangnya kayak kita tidak boleh bakar sampah. Oke. Jadi itu polusinya tadi ya. Terus juga harus ada tanaman hijau. Terus sumur resapan, karetnya kita tertata. Jadi di 2017 kita dapat penghargaan tersebut. Oke. Nah kan ini pembuatan masing-masing ini belum sempat Cek tanya ke tadi ini yang Cek tergelitik untuk bertanya sedikit sebelum kita mengakhiri. Ini pembuatan daripada kerajinan tangan ini yang dari bank sampah ini Cek itu kan. Itu misalnya masing-masing itu membutuhkan waktu berapa lama sih Mbak? Kan ini kan Cek nyingoknya perlu dengan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Itu kan. Macam ini, apa tuh namanya nih? Ini pot kembang ya? Ini. Iya. Pot kembang itu berapa lama pengerjaan? Pot kembang ini kalau gulungan koran ini dari koran, bahannya dari koran. Kalau gulungannya sudah siap, sejam jadi. Oke. Kalau gulungannya sudah siap. Sejam jadi. Itu pun baru masih polosan, belum dicat, belum dideko. Gitu kan. Itu kan kita tahu kalau yang namanya kertas itu kan lembut ya. Iya. Nah tapi kan ini kan kayaknya pecah plastik ya Cak Tana, keras ya. Itu kayak keramik. Itu membuat itu seperti itu Cak Mano. Apakah dia memang di dalam itu ada plastik dulu? Terus dia disusun dengan golongan-golongan itu atau tidak? Atau memang murni seluruhnya kertas? Murni seluruhnya kertas. Dilem, Oke, dilem. Pengerasnya kita lem. Pakai lem kertas. Lem prosesnya lama dari gulung. Satu ini butuhnya kurang lebih 100 gulungan. Sebesar itu? Sebesar ini. 100 gulungan itu berarti sekitar 8, 10, 12, 11 lembar. 11 lembar yang lipat 2. Jadi 3 koran ya. 3 koran ya, 3 ikut koran. Oke. Itu jadi itu kertas koran ya? Iya, kertas koran. Jadi 3 ikut, bukan 3 lembar? 3 koranian ya gitu ya, artinya bukan cuma per lembar kan? 3 koranian. Nah 3 koranian artinya misalnya 3 koran tuh dalam satu koran itu misalnya ada 4 lembar ya, berarti 12 ya, 12 lembar. Karena satu koran itu kan dibagi 8. Dibagi 8. 12 kali 8 96. Nah kurang lebih kan seperti kan, artinya lebih kurang seperti itu, artinya 100 ya ininya ya.
100 iko itu ya di ini. Digulung, sudah digulung dianyam. Dianyam. Sudah dianyam, kita dasarnya kita lem polos, baru nanti kita cat. Ngecatnya tuh 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Supaya dapat warna yang memang benar-benar terkesannya tuh apa ya? Cat keramik. Iya. Cat terkesan plastik ya itu kan ya. Oke. Jadi ini cat dasarnya putih akrilik. Jadi kita cat. Ngecatnya pun boleh satu-satu. Jadi kalau depannya dulu jemur kering, baru nanti dalamnya. Oh. Kering lagi, kita angkat lagi. Jemur kau cat lagi ya. Sampai berapa kali tuh? 3 sampai 4. 3 sampai 4 untuk bisa menghasilkan hal yang seperti ini. Iya. Oke. Baru kaget sudah kering galo-galo, kita misalnya nak di deko, kita pakai teknik deko. Kaget jemur lagi. Baru di vernis. Oh, jadi Pecik kayak bayang ke ini tadi tuh lukisan loh, padahal ini bukan lukisan ya. Iya. Ini benar-benar plastik ya. Maksudnya benar-benar koran ya. Nah, bukan lukisan ya. Oke. Berarti ini Mas pacak biar kata kalau seandainya apa ya jika kita nih kayak tanah atau apa di sini tanaman. Bisa, tapi Bisa. dilapisin kalau mau ini. Harus dilapisin ya. Jadi misalnya kayak kaktus tadi kan, ini cuma lapisan luar. Lapisan luar. Jadi Kalau artinya tetap ada yang plastik yang Betul. ini ya, untuk karena nak disiram kan. Banyak polos kan, kita keluarkan dulu kaget nak nyiram baru. Oke. Jadi ada plastik khusus, ada juga maksudnya pot khusus juga yang plastik. Ini adalah pelapisnya. Covernya be. Oke. Nah itu 1 hari. Ini yang koran. Berapa hari tadi 1 hari? Berapa hari? Kalau 1 hari dia panasnya bagus, 1 hari selesai. Sampai finishing. Tapi cuma dapat 1. Dapat 1. Oke ya. Kalau mau karena kita bikinnya kan massal misalnya ini 1, jadi kita nganyam dulu kayak gitu. Oh, oke. Jadi Gulung dulu. Oke, artinya per hari itu ada hal-hal dulu yang dikerjakan seperti baru itu. Ngecat Cek kalau seperti itu pengerjaannya. Ini kalau yang dari koran, kalau dari plastik sama. Karena plastik kan kotor nih. Ya, dibersihkan dulu, cuci dulu. Bobok kan. Nah, kita cuci dulu. Kita cuci dikeringkan. Baru kaget dilipat sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Yang diharapkan. Motifnya cak mana, ukurannya berapa. Kalau yang dari itu eceng gondok? Dari eceng lebih lama lagi. Oh, karena lebih lama lagi. Karena kita ngering ke ecengnya, misal panasnya bagus, cuacanya cerah, itu bisa kering dalam waktu 2 minggu. Bisa kering dalam 2 minggu. Baru untuk ecengnya baru ngering kayaknya be. Belum ngawe ke yang lainnya, baru ngering kayaknya be. Ya. Untuk dia jadi coklat, warna biar coklat dari hijau jadi coklat Itu kalau yang panas. Nah, kemarin kan bulan-bulan Oktober iya, panas. Masih panas. Itu 2 minggu gitu. Kalau lo sudah masuk cak ini, itu pacak 1,5 bulan. Oh, untuk pengeringannya. Nah, untuk 1 sendal khususnya. Jadi 1 sendal ini ukuran 36 itu bisa ngabis ke 6 meter kepangan. 6 meter kepangan. Iya, kepang kecil dulu, Cek. Jadi di kelabang ya, di kelabang. Dulu kita kepang kecil, satu pasang sendal itu minimal 6 meter. 6 meter. Sudah dapat baru kita disusun-susun di lem segitu. Kalau ini sebentar, kalau kepangan yang atas ya. Jadi banyak teknik, banyak macam. Berarti yang rumit itu adalah kepangan yang kecil-kecilnya ya. Kecil alasnya. Dan ini juga harus sama. Tidak boleh misalnya warnanya beda. Kalau warna tidak masalah karena dia ini kan natural kan. Kepangannya yang harus sama mod ininya. Karena besar kecilnya tuh nyambung. Nyambung. Karena kan ini kita eceng gondoknya paling berapa sama ini kan? 60 cm ya. Nak nyadikannya ada anak-anaknya kan itu kan harus disambung nih. Nah, pas disambungan itu tidak boleh kejinguan kalau itu sambungan. Ada tekniknya juga. Karena kan kalau ini kan kejingannya enggak kate sambungan. Kalau dia kejingan sambungan tuh agak cak mana ya, cak ada apa nganjel ya deh. Oke. Nah, itu tas besar itu. Nah, itu pengerjaannya berapa lama itu? Ini yang lama Ngumpuli wadahnya. Padahal kan besar-besar itu yang di ini. Kalau besar ini kan makainya kan lama kan. Dan tidak semua orang pakai ukuran besar. Banyak yang kecil-kecil. Sudah banyak survei, lebih banyak yang sasetan. Pakai saset. Itulah kami
Lebih hemat karena apa? Kantonyo. Iya, karena katanya kalau besar tuh beresok, ingat kan. Iya, Heeh, nah heeh. itu. Jadi Ah, ngumpulin ini butuh 12 sampai 15 siko. 12 sampai 15 iko. Baru Oh, dapat siko tas besar ini. Heeh. Ini Mbak kata kalau misalnya maaf ngomong nak mudik Iya. terus diusir laki. Betul. Oh, Ini kemarin kebetulan mau ke heeh. Lampung, Iya. bawa tas ini lah. Heeh, bawa tas Jadi ini. naik kereta bawa tas ini Heeh. agak-agak cak mano cek teh. Heeh, heeh, heeh. Oh nyingokin no katanya. Heeh. Anda tidak tahu ini adalah kreativitas saya. Yang lain bawa koper, Heeh, bawa tas heeh. bekung, Heeh. bawa tas mudik. Cek aja ada masalah naik pesawat ngawat ke situ. Aja ngawat, oli aja gitu. Kalau yang naik pesawat itu yang dari minyak. Dari minyak. Ada Oh, juga kita tas dari bekas minyak. bekas minyak. Oh, ada juga tas dari Jadi bekas semua minyak. produk kita itu ya untuk bawanya yang ringan-ringan, Mm-mm. pacak dimasuk ke sini rata-rata kita pakai tas dari Tas dapur. dari minyak. Nah, ini tadi kan ada kumpulan daripada sampah-sampah yang Sisa. dimasukkan di dalam ini sisa-sisanya. Hmm, Dari gunting-guntingan dimasuk ke iya, sampai akhirnya ukurannya 250. 200 minimal. Ya, 250 minimal ya. 200 gram. Oh, 200 gram minimal. 2 on. 2 on. Kalau lebih dari 2 on enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lebih bagus. Lebih bagus untuk kepadatan. Iya. Dan Tergantung ini? dari plastik juga. Jadi ini tadi katanya bisa dibuat menjadi kursi, Kursi, menjadi meja, menjadi Kemudian tempat di batu tidur. bata. Tempat tidur juga baca. Bisa. Oh, jadi bata-bata ya. Tapi Dia ada banyak. nih, nah harus Kalau ini. nak jadi tempat tidur banyak dia. Banyak, iya bener, karena besar kan, apalagi yang Jadi ini king ya, Nah, kan? Heeh. Kalau untuk batu bata kan misal ke selama ini ada yang pakai botol apa namanya? Botol beling. Nah, misalkan ini bisa dijadikan penggantinya juga. Oke lu, cek kayak pernah rasanya nyingok di YouTube atau di mana ya rasanya cek itu pembuatan yang seperti ini tapi rumah. Kalau tidak salah Ridwan Kamil Rasanya rumah cek Iya. kayak pernah juga entah di wong luar kalau tidak salah bukan kita. di Afrika Iya, sama di luar. Pakistan. Di luar, Iya. di luar negeri pernah itu Ada. jingok jatuh kan dia ngumpul-ngumpuli jadi rumah Iya betul. dan ternyata cantik. Cantik karena warna-warni. Cantik jadinya cek itu kan ternyata dari ini rupanya dari sampah seperti Iya. ini. Wah luar biasa. Oke lah kalau cek itu tidak terasa kita sudah di penghujung walaupun agak lewat-lewat dikit. Karena tadi juga kita mulainya agak lewat. Iya. Mungkin sebagai closing statement apa yang menjadi pesan terhadap pelaku usaha kecil lainnya yang mungkin mau merintis usaha, Mbak kan selaku apa ya? Yang bisa memberikan inspirasi juga lah ya Iya. bagi orang yang ada di sekitar. Apa pesannya kepada masyarakat luas juga terkait dengan satu pelaku usaha kecil, kedua bagi masyarakat ini terhadap sampah itu seperti apa dan harapannya sendiri terhadap usaha yang dijalani. Baik, kalau untuk calon pengusaha kecil, Iya, pelaku usaha ya. untuk pelaku usaha, pilihlah usaha yang memang sesuai dengan passionnya. Passion. Heeh. Oke. Jadi kayak Kalau kita hobi itu jadi hobi pas insya Allah jadi duit. hobi yang berbayar tuh adalah sesuatu yang indah. Menyenangkan sekali. Oke. Baik itu kecil ataupun besar bayarannya pasti akan menyenangkan. Menyenangkan. Dan karena kepuasan. Ada gitu kan. kepuasan. Oke. Kalau untuk di lingkungannya kami dari Bank Sampah Mm-mm. mengajak kawan-kawan, Mm-mm. bedolur, ayo mulai sekarang pilah sampahnya dari rumah masing-masing. Mhm. Jadi misalkan ada pelaku usaha yang memang menimbulkan sampah, Mm-mm. misalnya kayak bungkus minyak Ya, gitu kan, mhm. biasanya dibuang. Mm-mm. Misalnya yang jualan pempek nih, Mm-mm. ada bungkus-bungkus minyak yang kayak 2 liter, kami hanya terima yang 2 liter. Yang 2 liter. Nah itu kan biasanya bingung nih nak buangnya kemana atau Mm-mm, kayaknya mm-mm, bisa mm-mm. diantarkan, bisa disedekahkan ataupun bisa ditabung ke bank sampah. Bank sampah. Kami Mhm. juga ngajak dedolur, jadi mulai sekarang kurangi timbulan sampah. Mhm. Kurangi timbulan sampah itu dari rumah kita. Mhm. Jadi kita mulai ngurangi konsumsi hal-hal yang menimbulkan sampah. Mulai Oke. dari sampah plastik gitu Mhm. kan ya. Mhm. Jadi mulailah dikurangi itu. Mhm. Harapannya semoga kedepannya usaha kita sama-sama maju. Mhm. Terus pemerintah juga mendukung kegiatan kami baik dari bidang UMKM-nya Mhm. maupun dari bidang lingkungan di bank sampah. Di bank sampahnya itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang masyarakat juga harus ditanamkan di dalam diri masyarakat Iya. bahwa sampahmu adalah masalahmu. Betul, dan Tanggung jangan lupa- jawabmu ya, tanggung jawabmu dan jangan lupa kurangi kurangi ya. timbulan sampahnya Sampah. sebelum sampah itu jadi timbunan. Oke, nah jadi dodolur inget ya pesannya jangan lupa
sampahmu adalah tanggung jawabmu dan kurangi itu. Kurangi timbulan sampah. Sebelum menjadi timbunan sampah. Oke, kalau Cek itu terima kasih banyak Mbak Weli sudah hadir. Sama-sama, Ini obrolannya luar biasa ya, inspirasinya luar biasa. Tenang baik kaget Cek masuk ke berita. Ini karena masalahnya bukan cuma sekadar pelaku UMKM-nya tetapi juga motivasinya terhadap kepedulian terhadap lingkungan ini yang menarik ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran, motivasi dan obrolan yang luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat menjadi motivasi bagi yang lain juga untuk bisa menghasilkan karya-karya yang yang bagus, yang baik dan juga menjadi usaha yang bisa menghasilkan walaupun dari barang-barang sisa. Betul. Oke, pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.